أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah al-mutafarridi li rububiyyati wa uluhiyyah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu ilan nasi kaffah bitauhidi wasyari'ati samhah. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa an asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis yang mulia ini. Majelis dalam rangka kita mengingat tentang Allah. Terlebih lagi kita sedang membahas sebuah kitab karya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini bisa dikatakan kitab Sahih Bukhari itu adalah kitab paling sahih bagi kaum muslimin, yang diakui oleh kaum muslimin seluruh dunia setelah Al-Quran. Jadi hadis-hadis yang dimuat oleh Imam Bukhari ini derajatnya hadis-hadis yang sahih. Beliau salah satu kitabnya sedang membahas tentang, yaitu kitab ke 81, Kitabur Riqaq, kitab tentang hal-hal yang melunakkan hati. Kita harapkan dengan mengkaji hal ini bisa melunakkan hati kita yang pada dasarnya hati itu sangat mudah keras. Sangat mudah keras karena banyak tertawa, karena banyak guyonan-guyonan, karena banyaknya interaksi kelalaian kita dengan urusan duniawi, sehingga hati kita itu mudah keras, terutama karena kemaksiatan yang kita lakukan, sehingga hati ini cenderung keras. Sehingga dengan mengkaji hal ini, mudah-mudahan hati kita yang mengeras ini bisa kembali melunak dengan banyak kita mengingat tentang akhirat. Jadi semua pembahasan di dalam Kitabur Riqaq ini pasti membahas tentang utamanya, yaitu bahwasanya kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan di akhirat, dan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Semuanya pasti akan masuk ke pembahasan itu. Kita melanjutkan pembahasan minggu kemarin, yang mana kita sudah membahas tentang bab diangkatnya amanah. Imam Bukhari membawakan sebuah hadis yang pertama kita bacakan kemarin, yaitu tentang bagaimana amanah itu disia-siakan. Jadi kita hidup di zaman yang mana amanah ini sudah hilang. Amanah itu wujudnya banyak. Harta titipan dari Allah, harta juga amanah. Agama ini juga amanah. Kemudian keluarga kita juga amanah, istri, anak dan sebagainya ini adalah amanah. Juga harta yang dititipkan kepada kita ini juga termasuk amanah. Dan kita hidup di dalam sebuah masa di mana fitnah terjadi, sehingga amanah sudah hilang. Termasuk yang kita bacakan kemarin, bahwasanya termasuk salah satu tanda-tanda hari kiamat itu ketika amanah itu disia-siakan. Sahabat bertanya, bagaimana menyia-nyiakan amanah? Yaitu menyerahkan perkara kepada yang bukan ahlinya. Hadis ini khusus membahas masalah kepemimpinan. Jadi ketika tampuk pimpinan sebuah wilayah diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka ya tumbuhlah kerusakan. Dan kita alhamdulillah ya, Indonesia ini sudah
diangkat, dilantik pemimpin yang baru, tugas kita sebagai termasuk salah satu bagian dari akidah Ahlus Sunnah, bahwasanya kita mendoakan pemimpin dengan doa yang baik. Kita sudah nggak bisa lagi udik-udik. Ketika sudah diangkat, kita cuma ikhtiar toh. Kita berdoa kepada pemimpin, mudah-mudahan pemimpin kita saat ini yang sudah diangkat ini ya bisa membawa kepada kemaslahatan kaum muslimin. Mudah-mudahan seperti itu. Dan seandainya Imam Ahmad pernah bercerita, seandainya saya punya satu doa dan doa itu mustajab, saya punya satu doa mustajab, saya pasti akan mendoakan kepada pemimpin. Karena ketika pemimpinnya baik, otomatis kaum muslimin semuanya baik. Begitu juga sebaliknya. Makanya kita ikhtiar kita ya cuman kita berdoa agar pemimpin yang saat ini sudah dilantik itu menjadi pemimpin yang baik, membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin. Mudah-mudahan syariat bisa ditegakkan, itu yang kita harapkan. Jangan ya, dan kita bersabar atas kekurangannya. Kemudian hadis berikutnya, hadatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan hadatsana A'mash an Zaid bin Wahbin hadatsana Hudzaifah qala Hudzaifah. Jadi Hudzaifah bin Yaman ini bercerita, Hudzaifah itu adalah sahabat yang dijuluki dengan Shahibus Sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang punya megang rahasianya Nabi. Nabi semasa hidup pernah bisiin Hudzaifah dan itu tidak dikasih tahu kepada sahabat-sahabat yang lain. Cuman Hudzaifah tok, si A, si B. Ini kan zaman dulu betul-betul antara orang munafik dengan orang Islam itu casingnya sama, persis. Wae salat ya salat, wae jihad ya jihad, mereka semua orang-orang yang hatinya aslinya itu masih kafir, tapi dia karena takut casingnya iman. Banyak orang-orang munafik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hanya Hudzaifah tok yang dikasih tahu. Si A, si Fulan ini munafik, si Fulan ini, si B munafik, si C munafik, si D munafik. Cuman Hudzaifah tok yang ngerti. Selain itu nggak tahu. Selain sahabat Hudzaifah nggak ada yang tahu. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau menjabat sebagai khalifah misalnya, ketika ada orang yang diindikasi dia munafik, dia lihat dulu, ini kira-kira nanti Hudzaifah nyolatin enggak? Kalau Hudzaifah nyolatin baru dia ikut sholat. Ini termasuk beliau orang yang punya posisi khusus. Dan Hudzaifah ini banyak menceritakan tentang hadis-hadis tentang fitnah. Hudzaifah ini. Salah satu hadis yang beliau ceritakan yaitu hadis ini. Qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini ra'aitu ahaduhuma wa la antadzirul akhar. Jadi saya oleh Nabi diceritai dua buah hadis yang mana saya sudah hadis yang pertama cerita yang Nabi bahwasanya besok akan terjadi begini, besok akan terjadi begini. Yang pertama saya sudah tahu, sudah terjadi dan saya melihat. Yang kedua, saya menunggu terjadinya hal tersebut. Jadi ada dua cerita, dua kejadian yang oleh Nabi diceritakan kepada Hudzaifah, yang tidak diceritakan kepada yang lain juga. Yang pertama, Hudzaifah sudah melihat tentang hadis ini. Bahwasanya haddatsana annal amanata nazalat fi jadril qulubir rijal summa alimu minal Qur'an summa alimu minas sunnah. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW bercerita, Nabi menceritakan bahwasanya amanah itu turun pertama kali kepada orang-orang yang memang top di dalam keimanan. Jadi para sahabat itu kan memang orang-orang yang Allah pilih untuk menemani Nabi memperjuangkan Islam. Mereka orang-orang yang istimewa. Keimanannya juga orang-orang yang keimanannya kuat. Dan kita tidak akan bisa menjumpai orang-orang kualitas keimanannya kayak Pak sahabat itu nggak ada sampai saat ini. Makanya mereka oleh Allah dipilih untuk menemani Nabi memperjuangkan Islam. Dan Hudzaifah bercerita bahwasanya mereka itu dasare wonge wis apik dhisik. Dasare hatinya sudah bersih, orangnya sudah keimanannya hatinya sudah baik. Kemudian mereka belajar Al-Qur'an semakin bertambah
kebaikannya, belajar al-hadis, belajar sunnah-sunnah menjadi semakin baik akhlaknya. Termasuk amanah ini. Amanah ketika diberikan, jatuh, diturunkan kepada para sahabat, mereka orang yang top, paling kuat menjalankan amanah. Jadi Hudzaifah melihat sendiri bagaimana orang-orang sahabat-sahabat Nabi itu ketika mereka betul-betul menjalankan amanah yang diamanahkan kepada mereka, betul-betul memegang amanah. Ini hadis yang pertama. Hudzaifah melihat bahwasanya bagaimana sahabat itu orangnya yang super amanah. Kemudian wa hadatsana an raf'iha. Saya juga diceritakan oleh Nabi bagaimana amanah itu nantinya akan diangkat. Qala yanamur rajul naumata fatubadul amanatu min qalbihi fayadhullu atharuha misla atharil waqt. Suatu saat amanah ini akan hilang. Digambarkan bahwasanya seperti halnya seorang laki-laki yang dia tidur, kemudian tahu-tahu amanah dicabut dari hatinya, tinggal hanya meninggalkan sebesar waktu itu kayak bekas yang kecil. Jadi amanah itu tahu-tahu hilang, ngerti-ngerti hilang, ditinggal turu hilang amanah. Dimo. Summa yanamun naumata fatubadu fayabqa atharuha mislal majal. Kemudian orang itu tidur lagi, tahu-tahu hilang lagi amanah dari dadanya, sehingga tidak meninggalkan kecuali sebesar kapal. Kapalnya apa ya? Bahasa Indonesia ini untuk kapal. Kapal ya kayak melending cilik itu. Kajamrin dakhrajtahu ala rijlika fanafidha fatarahu muntabiran walaysa fihi syai'. Jadi kayak contohnya ini, misalnya kita ada bara api nyeblok nanggone kena kaki kita, jadi otomatis kan melending cilik itu. Melending itu ada melending itu isinya air tuh itu. Nah, isinya air, kemudian ketika air itu hilang kan wis kayak renak apa-apa, jadi wis hilang total. Jadi baru melending terus banyune nyeprot hilang. Jadi amanah sama sekali hilang. Ini contoh kinayah. Jadi wong turu mamane itu amanah dipegang kuat, kemudian dia tidur, tahu-tahu amanah itu tinggal sedikit, tidur lagi wis hilang blas. Sehingga fayusbihun nas yatabayauna fala yakadu ahadun yu'addul amanah. Sampai manusia itu ketika melakukan jual beli hampir tidak dijumpai seorang pun yang menjalankan amanah. Ini terjadi nopo dereng? Terjadi. Kita sekarang, zaman sekarang ini hampir orang itu sudah tidak menjalankan amanah. Ketika jual beli wis ra peduli. Omongane ra iso dicekel. Omongane ngalor ngidul itu. Kalau jenengan wis ngerti kondisi pasar kayaknya udah apal kayaknya. Gini mboten? Ojo pulane semene iki ra ulah. Padahal ya ora ngono juga gitu. Demi Allah sampai berani lho. Kae lho si fulan iki dodol semene demi Allah. Sampai wani sumpah. Guru pengen payu, guru pengen iso ngenyang sampai kayak gitu. Dan ini terjadi seperti ini. Jadi amanah itu sudah hilang ketika sampai orang itu jual beli sekarang itu sudah tidak ada amanah lagi. Sampai fayuqalu inna fi bani fulan rajulan amanian. Saking sedikitnya orang yang menjalankan amanah sampai wong sing amanah itu kondang. Nang kono lho nang bani fulan lho enek wong sing amanah. Saking sedikitnya orang yang menjalankan amanah. Ini kira-kira saiki wis terjadi napa dereng? Sudah. Orang ini sekarang wis Masya Allah. Kita lihat dunia sekarang ini ya seperti itu. Orang menjalankan amanah itu sudah hampir tidak ada. Jenengan teng pasar yo ngono nang dunia, hampir semua dunia bisnis padha wae. Hampir semua dunia bisnis seperti itu. Dan ini amanah ini sebuah barang langka.
Makanya ini yang digambarkan oleh Nabi, besok itu akan terjadi zaman seperti itu. Wa yaqulu rajul ma'aqalahu wa ma atrafahu wa ma ajladahu wa ma fi qalbihi mithqala habatin khardalin min iman. Jadi saking orang itu enggak menjalankan amanah itu, wong sing kondang saat ini sing dilem apa, wong kae cerdas tenan, wong kae pinter tenan, wong kae orang itu kuat tenan. Jadi sing dipuji, yang dielem itu bukan dari sisi amanahnya, bukan, tapi karena mungkin wong pinter iki, kayak wong kuat, kayak wong cerdas. Jadi orang yang dipuji-puji itu dari sisi keduniaan. Wong sugih tenan, kayak wong pinter bisnis, wong ini. Sehingga agama itu bukan lagi sebuah kebanggaan. Padahal wong sing dilem kuwi mau sama sekali dalam hatinya tidak ada sedikit pun keimanan. Ketoke pinter tapi minteri wong. Banyak seperti itu. Wonge kuat tapi dia senengane mlokoto wong. Dan ini yang terjadi saat ini. Makanya sebuah yang dikabarkan ini adalah terjadi, pasti terjadi. Dan sahabat Hudzaifah itu nunggu hal ini. Apa kira-kira sudah terjadi apa belum? Jadi saking beliau itu sampai bandingi ketika zaman Nabi, zaman sahabat, kemudian sampai akhir hayat beliau itu sudah ada perubahan kok. Sudah ada pergeseran. Walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bayatu la in kana musliman raddahu alayya al-islam wa in kana nasraniyan raddahu alayya sa'ihi. Jadi kalau zaman dulu Hudzaifah menceritakan nek zaman biyen kuwi, zamane sahabat-sahabat kuwi, saya jual beli itu enggak peduli saya jualan dengan siapa, mesti saya percaya 100%, mesti wonge amanah. Kalau dia orang Islam, saya jual beli dengan orang Islam, pasti keislamannya itu yang menuntunnya untuk amanah. Orang mungkin dia Arab khianat ketika dia orang Islam, zaman sahabat itu. Saya nggak peduli kalau zaman dulu saya dagang karo merem bagi bahasa. Nek dia wong Islam mesti dia amanah, agamanya yang menuntun dia untuk amanah. Ketika dia orang Nasrani, nek dia curang, mesti ada petugas sing menunaikan hak saya. Jadi dia nggak peduli. Ketika dia orang Islam, pasti agamanya itu yang mencegah dia untuk khianat. Ketika dia orang non-Muslim, orang Nasrani, pasti ada petugas nanti ketika dia curang, ketika dia khianat, hak saya pasti akan kembali kepada saya. Zaman biyen, zaman sahabat seperti itu. Tapi ketika saat itu beliau cerita, fa amal yaum fama kuntu ubayyu ila fulanan wa fulan. Adapun sekarang ini saiki lho, zaman Hudzaifah itu ketika cerita, nek biyen aku ngono kuwi, wong aku dol niku aku merem momen, wis percaya tok. Saiki ora iso. Aku gur wani, saya berani transaksi dengan si fulan dan si fulan tok. Berarti kan wis sudah ada penurunan itu. Ini zaman Hudzaifah itu, belum meninggal. Apalagi saiki wis nemen meneh. Jadi amanah-amanah yang asalnya itu kuat di hati para kaum muslimin itu semakin hilang dan sebuah musibah besar yang saat ini terjadi, bahwasanya kaum muslimin sendiri sudah tidak lagi memegang amanah. Makanya ini jenengan semua kalau bisa diusahakan jadilah orang yang amanah, karena ini termasuk tuntutan syariat. Dan orang yang paling menderita di akhirat nanti, ini kan hubungannya dengan besok di hari kiamat. Namanya agar kita bisa melembutkan hati. Orang yang paling banyak menderita di akhirat nanti yaitu orang yang paling banyak punya masalah dengan orang. Karena amanah ini kaitannya banyak nih, utang piutang, dodol tinuku, semua. Jadi semakin kita banyak sangkutan dengan orang, wis urusannya dowo. Di akhirat nanti urusannya panjang. Nek iso
sedikitkan urusan dengan orang. Sebisa mungkin bosor utang piutang ya utang diselesaikan kalau akadnya yang jelas. Kita berusaha amanah dengan janji-janji kita. Kemudian dalam berjual beli ini hindari yang namanya berbohong, kemudian hal-hal yang merusak jual beli. Yang namanya kita jual beli, hampir semua di sini wong sobo pasar, yo ngerti lah bagaimana rusaknya wong pasar itu yang ngomong. Makanya ya ini termasuk tugas berat kita. Kita berusaha amanah agar bagaimana kita bisa seminim mungkin punya urusan sangkutan dengan orang lain di akhirat kelak. Soalnya kalau kita sudah sangkutan dengan orang di akhirat, itu urusannya dowo. Nggak ada lagi kita bisa bayar dengan uang, ini nggak bisa. Bayarnya dengan amal soleh kita. Ya nek amal soleh oke, nek orang gitu. Kita cuman umurnya terbatas, amal soleh rapate ono, maksiate oke, sangkutane karo oke wis ciloko. Celaka kita. Makanya kita berusaha menjalankan amanah ini biar ketika besok di akhirat kelak itu memudahkan langkah kita menuju surga. Ini yang kita harapkan. Kira-kira sakit ngomong mboten. Ya ini tugas berat. Memang ini zaman ya seperti ini dan kita tahu umumnya wong iki ya ngono kuwi. Banyak orang yang tidak amanah, mulai dari timbangan di khianat dalam masalah timbangan, khianat dalam masalah yang lain-lainnya. Ini berusaha kita berdagang dengan jujur. Kita berusaha bermuamalah dengan orang dengan jujur. Ya meskipun memang kadang-kadang kalau dibandingkan ya ora patek mbateni mungkin ya. Tapi itu tadi ketika kita berusaha jujur wis pokoknya saya berusaha bagaimanapun caranya iki nyari cara yang halal ya sudah. Insya Allah di situ ada barokah. Yang namanya barokah itu kan kebaikan yang menetap, kebaikan yang banyak yang menetap. Idza udhi'a fil qalil katsarahu. Jadi ketika barokah ini nemplek di dalam harta seseorang yang asalnya itu sedikit bisa menjadi banyak, cukup ketoke sithik tapi alhamdulillah cukup. Nah, ini namanya barokah itu kayak gitu, berkah. Idza udhi'a fil katsir nafa'ahu. Ketika delalah kalau sudah berkah nemplek di dalam harta seseorang, ketika hartanya sedikit itu bisa cukup, ketika hartanya banyak bisa bermanfaat untuk orang lain. Delalah ya dia hartanya itu bisa mengalir, bisa memberikan manfaat yang banyak kepada orang yang punya harta ini untuk kebaikan ukhrawi, kebaikan akhirat. Ini yang kita harapkan. Ngoten nggih. Jadi yang kita orientasinya itu kalau amanah itu yang penting usaha kita berkah. Karena ya tidak mungkin keberkahan itu datang dengan kita berkhianat, dengan kita curang, itu nggak akan mungkin. Makanya biar harta kita berkah, usaha kita berkah, ya kita berusaha jujur. Dan ini sudah hilang di masyarakat kita. Soalnya yang pasari sing angel itu saingane kono-kono ngene maine ngene kok. Akhirnya terus tergiur, tergelitik untuk melu-melu. Main timbangan lah, main bobot. Nah, ini seperti itu. Makanya kita berusaha apa enaknya aja. Mudah-mudahan Allah memberkahi usaha kita. Kemudian hadis selanjutnya, hadatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aib aniz Zuhri qala akhbarani Salim bin Abdullah anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innaman nas kal ibil. Sesungguhnya Abdullah bin Umar bercerita bahwasanya sesungguhnya gambaran manusia keseluruhan itu seperti halnya unta. Kal ibil mi'ah. Jadi kayak unta 100. Jadi ada unta 100. Ini gambaran manusia secara umum.
la takadu tajidu fiha rahilah. Hampir-hampir tidak didapati unta yang siap untuk ditunggangi. Jadi hadis ini Abdullah bin Umar itu menceritakan bahwasanya gambarannya manusia itu seperti halnya 100 ekor unta. Hampir-hampir tidak didapati dari 100 ekor unta itu ada unta yang siap untuk ditunggangi kecuali ditempeli pelana. Berarti bisa dikatakan ini hampir serupa, podo kabeh, meh podo. Ini ulama menafsirkan dalam dua tafsiran. Yang pertama yaitu tadi manusia dalam ini kan untuk satu segi podo kabeh. Jadi manusia dalam urusan agama itu kedudukannya sama, meskipun dia kaya, meskipun dia yang satunya miskin, meskipun satunya besar, satunya kecil, satunya berkuasa, satunya tidak berkuasa. Semua dalam masalah agama itu kedudukannya sama di mata Allah. Tidak ada dibedakan satupun. Yang satunya jadi pemimpin misalnya, satunya jadi anak buah, tetap di mata agama itu kedudukannya sama. Yang membedakan adalah ketakwaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara semuanya ini adalah yang paling bertakwa. Jadi kedudukannya sama, yang membedakan adalah ketakwaan masing-masing. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, bahwasanya ada unta 100. Manusia itu seperti halnya unta yang 100, kemudian hampir tidak didapati kecuali hanya sedikit atau mungkin sing siap ditunggangi. Ini sebagian ulama menafsirkan bahwasanya nyari orang baik iki saiki wis angel. Jadi kebanyakan orang itu elek, ya. Golek wong apik di antara manusia itu sekarang sudah sangat jarang sekali. Seperti halnya antara 100 itu hampir tidak didapati yang siap ditunggangi. Berarti kabeh ngono kuwi, kecuali paling siji loro. Ini juga gambaran manusia khususnya zaman sekarang ini. Hampir kondisi umum masyarakat ini ya bisa dikatakan rusak kondisi secara umum. Jadi hampir tidak didapati orang yang baik. Umpama ono ya paling siji loro. Sehingga sing wong sing berpegang teguh dengan agamanya mesti kondang. Mbuh kondang kondang itu pasti wong nganeh-nganehi dhewe, ora koyo kancane. Ini. Paham ya? Termasuk juga orang yang menjalankan amanah ini tadi. Hubungannya dengan diangkatnya amanah berarti nyari orang yang amanah itu susah. Jadi orang hampir semuanya tidak menjalankan amanah, hanya kecuali yang memegang amanah itu cuma 1-2 orang tok. Ini kita berusaha di antara sekian banyak orang ini ya kita berusaha menjadi orang yang amanah. Karena itu tadi saking jarangnya orang menjalankan amanah, sampai dia kondang nang kono ku lho nek wong amanah. Jadi hampir tidak didapati manusia itu menjalankan amanah. Jadi sebuah keprihatinan kita yang kita hidup di zaman saat ini dan itu merupakan godaan yang besar. Cobaan dari sisi agama. Makanya kita berusaha, pokoknya kita selalu orientasi akhirat, kita berusaha menjalankan kehidupan yang sebentar ini dengan sebaik-baiknya, termasuk menjalankan amanah, menjalankan janji dan lain sebagainya. Paham ya? Kemudian bab selanjutnya itu babur riya was sum'ah. Bab riya dan sum'ah. Bedanya riya, semua itu pengen, kalau riya dia beramal agar dilihat oleh orang lain, kemudian dia dipuji dari amalan tersebut. Jadi dia pengen memperlihatkan amalnya kepada orang lain, memperbagus amalnya sehingga amalan dia itu dipuji oleh orang lain. Ini namanya riya. Jadi pamer penglihatan. Kalau bahasa gampangnya gitu. Kalau sum'ah itu adalah
pamer pendengaran. Jadi dia berusaha memperlihat, mungkin ada sebagian ulama ya, asalnya dia ikhlas, mungkin dia menjalankan ketika tidak ngerti orang itu dia ikhlas, atau mungkin dia beramal seperti halnya biasanya. Kemudian karena nggak ada yang tahu, dia memperdengarkan amalnya itu agar melalui pendengar diceritakanlah amalan itu kepada orang lain agar dia dipuji. Aku mampu gini. Aku wis melakukan begini. Agar orang yang mendengar itu memuji dia. Itu namanya sum'ah. Jadi beda. Kalau sum'ah itu amal dia asalnya tidak dilihat sama orang, kemudian dia menceritakan amalan tersebut agar amalan itu dipuji oleh orang lain. Jadi dua-duanya itu adalah jelek. Dua-duanya hal-hal yang termasuk merusak amal. Imam Bukhari membawakan sebuah hadis. Hadatsana Musaddad, hadatsana Yahya an Sufyan, hadatsani Salamah bin Kuhail tahwil, wa hadatsana Abu Nuaim, hadatsana Sufyan an Salamah qala sami'tu Jundab bin Abdullah yaqulu, berkata Jundab salah satu sahabat radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan bahwasanya Nabi berkata. Qala Nabi, Sufyan bercerita, walam asma ahadan yaqulu qala Nabi. Saya belum pernah dengar seorang pun mengatakan Nabi berkata seperti ini ghairahu, selain Jundab. Jadi Sufyan ini satu-satunya orang yang mengatakan bahwasanya saya mendengar Nabi berkata begini ya cuman dari Jundab. Maksudnya dia gurunya ya Jundab ini yang mengatakan Nabi mendengar langsung dari Jundab mendengar langsung dari Nabi. Fadanautu maka aku mendekat kepada Jundab. Fasami'tu, aku mendengar Yaqulu, Jundab berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man sama'a Allahu bih wa man yura'illahu bih. Barang siapa yang sum'ah, pamer pendengaran, maka Allah akan memperdengarkan dia. Pasti nanti penjelasan di belakang. Allah akan memperdengarkan dia. Waman yura'illahu bih. Barang siapa yang riya, pamer penglihatan, maka Allah akan memperlihatkan dia. Jadi Allah akan membalas sesuai dengan amalan tersebut. Al jaza' min jinsil amal. Jadi balasan itu sesuai dengan pengamalan. Jadi nanti adapun penjelasannya nanti tentang itu. Sebelum itu kita bahas tentang amal apa yang boleh untuk diperlihatkan dan amal yang tidak boleh untuk diperlihatkan. Jadi kalau kita harus betul-betul ingat, seperti halnya ini, tentang kita mengingat tentang akhirat. Kalau kita betul-betul mengingat tentang akhirat, orientasi kita tentang akhirat, kita harus ingat betul bahwasanya waktu kita di dunia ini cuma sebentar. Amal kita ini sedikit, amal soleh kita juga sedikit. Lah amalan yang sedikit ini jangan kita rusak. Wis amale sithik gitu. Sudah amalnya sedikit, dia enggak begitu beramal soleh, kemudian dari amal yang sedikit ini juga dirusak lagi dengan riya dan sum'ah. Ini jangan terjadi. Kalau kita betul-betul orientasi akhirat, kita pasti pengen menjaga amal yang sudah kita kerjakan ini betul-betul lolos, semuanya diterima oleh Allah. Jangan sampai kita berspekulasi dengan amalan-amalan kita. Kalau kita nggak hati-hati dari masalah ini, wes mayoritas waktu kita untuk aktivitas duniawi, aktivitas akhirat hanya sebentar, kemudian dari yang sebentar itu pun dirusak dengan riya dan sum'ah. Ini termasuk hal yang memprihatinkan. Makanya kita berusaha jangan seperti itu. Adapun ada beberapa amal yang memang boleh untuk ditampakkan, seperti halnya amalan-amalan yang syiar agama, adzan,
misalnya. Itu kan termasuk syiar. Wis rampung adzan yo mosok adzan arep lirih-lirihan ya mungkin. Namanya syiar itu. Syiar ya harus kita syiarkan. Adzan yang banter, suaranya merdu-merdu itu namanya juga syiar. Salat berjamaah. Ini kan termasuk syiar agama. Enggak perlu kita delik-delik aku tak salat nang omah gendra konangan wong, malah kleru. Ya namanya salat ini syiar agama ya harus kita tampakkan memang. Yang penting kita bisa menjaga keikhlasan kita. Paham nggih? Jadi ada beberapa amal yang memang harus boleh untuk ditampakkan seperti halnya syiar ini tadi, salat Id, Jumatan, salat berjamaah, ya ini harus kita tampakkan. Puasa Ramadan itu termasuk syiar, ya kita tampakkan nggak apa-apa. Adapun yang termasuk ibadah-ibadah sunnah, ya ini ada amal-amal yang memang lebih baik untuk disembunyikan. Sembunyikan itu lebih aman bagi kita. Sahabat Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya penyaksian beliau kan tabi'in. Saya dapati ketika menyaksikan para sahabat, saya dapati para sahabat itu sekiranya amalan tersebut itu memungkinkan untuk disembunyikan, maka mustahil sahabat untuk menampakkan amal solehnya. Jadi para sahabat itu saking pengen menjaga amal solehnya itu biar aman, mereka rata-rata sangat menyembunyikan amal solehnya, dan itu betul-betul disaksikan oleh Hasan Al-Basri. Maka amalan yang tersembunyi itu pahalanya lebih baik daripada amalan yang ditampakkan. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Seandainya kalian menampakkan sedekah itu baik, fa ni'mahi, enggak apa-apa. Kalau memang niatnya benar, ikhlas, it's okay, enggak ada masalah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Seandainya kalian sembunyikan dan kalian langsung ngasih kepada orang yang membutuhkan, itu lebih baik. Berarti kan amal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini sebenarnya lebih baik dan lebih aman sebenarnya. Kita berusaha untuk sekiranya amalan itu bisa disembunyikan dari orang lain, kita sembunyikan. Adapun yang merupakan syiar tadi kita tampakkan di apa. Adapun amalan itu boleh ditampakkan dalam rangka yang pertama menolak tuduhan, misalnya menolak tuduhan, seperti halnya ketika ada seseorang yang mungkin difitnah sama keluarganya, si fulannya peliti ra umum karo ibuke ra tau ngkei, misalnya mau usahane lancar karo dulur-dulure peliti ra umum. Ketika dia dituduh seperti itu, ya dia padahal dia biasanya seperti itu, yo sering ngekei, ya mau nggak mau dia harus menampakkan untuk mengklarifikasi tuduhan. Ini kalau memang seperti itu nggak ada masalah. Seperti halnya yang kemarin kita ceritakan tentang siapa itu sahabat yang dituduh sholatnya bener itu. Nggak, aku loh melu nabi ket biyen, melu perang ket awal. Itu kan termasuk dia mau nggak mau dia menceritakan amal solehnya dalam rangka membebaskan tuduhan. Itu kalau dalam rangka seperti itu, ya mau nggak mau kita tambahkan itu ada hajatnya, ada keperluan, nggak apa-apa. Wah, peliti umum misalnya, iki lho tak dudoi bukti transfer uang transfer nanggone dulur-dulurku misalnya. Ya memang seperti itu, mau gimana? Atau yang kedua untuk memotivasi. Kalau memang tujuannya motivasi, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Kalau memang tujuannya untuk motivasi, tapi ya biasanya seperti ini ya bahaya juga. Paham ya? Adapun maksud dari hadis man sama Allahu bih wa man yura'illahu bih, menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ada beberapa makna. Yang pertama, barang siapa yang beramal soleh kemudian menampakkan kepada masyarakat bahwasanya dia ikhlas padahal dia riya, maka di hari kiamat Allah akan membongkar busuknya hatinya di depan manusia. Jadi ada orang-orang yang
dia beramal seakan-akan dia itu ikhlas, padahal dia menyembunyikan riya di dalam hatinya, maka Allah akan bongkar busuknya hatinya besok itu di hari kiamat. Jadi orang yang pamer, dia di dunia bisa menyembunyikan niatnya, tapi besok di akhirat dibongkar oleh Allah di khalayak, diisin-isin sok nang akhirat, itu lebih berat lagi. Pahalane ra oleh, nang akhirat isik diisin-isin. Kowe biyen ngamal ning ngene alah pamer tok. Sehingga orang lain pada tahu, yang dulu menyangka dia di dunia itu wong soleh tenan, dia beramal luar biasa, sehingga dia tahu oh ternyata ngono kuwi. Kapan kejadian ini? Di akhirat. Bisa, itu ada ulama yang menafsirkan seperti itu. Atau tafsiran berikutnya, siapa yang riya dan sum'ah, maka Allah akan kabulkan niatnya itu dengan menjadikan dia dapat pujian dan sanjungan seperti halnya apa yang dia niatkan. Tapi di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Jadi ketika orangnya itu betul-betul dia pamer pada manusia, pengen pujian, Allah kabulkan permintaannya, wis dituruti, akhirnya dia mendapatkan pujian dari masyarakat, dia mendapatkan pujian dari orang-orang. Yaitu tok, hanya itu tok. Setelah itu dia tidak mendapatkan pahala apa-apa di akhirat. Seperti halnya surat Allah firmankan dalam surat Hud, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar." Jadi orang-orang yang dia ketika beramal itu mengharapkan dunia, dia mendapatkan dunia, pengen dapat popularitas, pengen disanjung oleh orang-orang, akhirnya dia mendapatkan apa yang dia niatkan, sehingga dia viral sehingga dia disanjung-sanjung oleh masyarakat. Tapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, dia enggak dapat apapun dari amalnya itu kecuali neraka. Ini jangan sampai terjadi. Jadi dia enggak dapat apa-apa kecuali neraka. Seperti halnya tiga golongan yang pertama kali masuk neraka, dilemparkan oleh Allah, yaitu yang pertama orang yang mati syahid. Allah menginterogasi, wahai si fulan, kamu dulu tak kasih nikmat begini. Dia pintar, skill berperangnya jago, orangnya kuat, sehingga dia gagah perkasa, di dalam pertempuran dia menangan. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat darimu? Orang ini ngakui, dia dapat nikmat dari Allah seperti itu. Dia mengatakan, saya berperang untukmu ya Allah. Makanya Allah langsung bongkar di khalayak. Kadzabta, dusta kamu. Kamu dulu berperang agar dikatakan orang yang jagoan. Faqad qil. Dan kamu sudah dapat itu. Kamu dikatakan jagoan dan kamu sudah dapat pujian manusia. Kemudian setelah itu dia sudah dapat pahala di dunia, sudah dapat pujian. Coba malaikat lempar orang ini dengan wajahnya di dalam neraka. Jadi diseret wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang mati syahid, berperang jago, ustadz yang top juga seperti itu. Dia pengen cari pujian, akhirnya kamu dulu dikasih nikmat cepet ngapal ke, kemudian pinter agomo, kamu gunakan apa ini? Oh, saya untuk mengajarkan manusia. Dibongkar langsung oleh Allah. Kadzabta, dusta kamu pengen dikatakan orang yang pandai bacaannya, orang yang ustadz top misalnya. Kamu sudah dapat itu, faqad qil, kamu sudah dapat pujian itu. Coba malaikat lempar orang ini ke dalam neraka. Tiga golongan, yang golongan ketiga juga orang yang dermawan seperti itu juga. Berarti dia, orang tersebut, dia mendapatkan pahalanya di dunia, cuman dapat pujian, cuman dapat sanjungan toh. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Ini kita waliyadzubillah, jangan sampai kita jadi orang yang seperti ini. Kemudian tafsiran yang berikutnya, ini orang yang berusaha man sama Allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih,
ini termasuk orang yang berusaha mengumbar aibnya manusia, maka Allah akan balas dengan membongkar aibnya. Ada juga seperti ini. Enek wong sing model ngene iki. Jadi dia mengumbar aibnya manusia, maka Allah akan balas dengan mengumbar aib dia. Dia contohnya, contoh ucapan. Dia bisa dikatakan salate sregep nang masjid. Terus ngomong karo wong, aku ki selama nang kene iki rung tau ngerti si fulan nang masjid lho. Coba ucapan itu yang dipahami apa ketika pendengar mendengarkan itu. Si A ini berarti setiap sholat jamaah mesti nang masjid kene. Saya aku kok nanggar subuh ora tau ngerti si fulan iki. Gayane ngelek-elek wong tapi ben biar dia dapat pujian. Ini seperti ini justru Allah akan bongkar dia di hari kiamat kelak. Seperti ini. Jadi ada beberapa tafsiran yang ini semuanya membahayakan bagi kita. Makanya cara paling ampuh untuk amalan kita ini bisa selamat, amalan kita yang sedikit ini bisa selamat, yaitu kita sembunyikan amal soleh kita sebisa mungkin. Jangan kita posting, jangan sebisa mungkin kita punya amalan tersembunyi yang hanya kita dan Allah yang tahu. Ini yang kita usahakan. Adapun yang amal-amal yang nampak, ya kita berusaha tetap ikhlas kepada Allah. Insya Allah itu yang bisa kita sampaikan pada pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung, bisa menjadi orang yang bisa menjaga keikhlasan kita selalu agar amal soleh kita bisa selamat, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.